warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran materi kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada kali ini kita memasuki materi pembelajaran yang kelima. Apakah kalian sudah siap? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini akan bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang kondisi geografis, sosial budaya, kegiatan ekonomi, dan politik yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, pada pembelajaran yang kelima kali ini, kita juga akan mempelajari tentang kondisi persebaran flora dan fauna di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Namun, sebelumnya Bapak ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada masa lalu. Dahulu kala, ribuan tahun yang lalu, pernah terjadi bencana yang sangat besar. Bencana tersebut membinasakan banyak manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana tersebut hampir merata di seluruh dunia. Tidak ada yang selamat dari bencana tersebut, kecuali mereka yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam sebuah kapal yang besar. Bencana apakah itu? Ya, bencana itu adalah bencana banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Namun ada yang menarik dari kisah tersebut, di mana sebelum bencana tersebut terjadi, Tuhan memerintahkan nabinya untuk membawa serta berbagai makhluk hidup dari setiap jenisnya sepasang-sepasang. Kenapa Tuhan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa serta berbagai makhluk hidup dari hewan dan tumbuhan dari setiap jenisnya sepasang-sepasang? Apa pesan yang tersirat dari perintah tersebut? Ya, seakan-akan Tuhan menginginkan agar kita turut serta menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Kita akan mempelajari juga tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan hidup dari flora dan fauna langka yang ada di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, marilah kita simak bacaan berikut. Thailand memiliki hewan yang bernama Oa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara-negara lain. Itulah tadi 2 spesies dari flora dan fauna yang ada di Indonesia dan Thailand. Di negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya masih banyak spesies dari flora dan fauna yang patut kita lestarikan. Mudah-mudahan kita bisa turut serta dalam menjaga kelestarian flora dan fauna langka yang ada di negara kita. Anak-anak,
Kalian juga sudah mempunyai informasi tentang 2 negara di kawasan Asia Tenggara. Ambillah semua informasi yang kalian miliki tentang 2 negara tersebut, termasuk kondisi sosial budaya, kegiatan ekonomi dan politiknya. Tulislah kondisi kedua negara tersebut dan buatlah laporan dalam bentuk tulisan yang memuat kondisi sosial budaya, kegiatan ekonomi dan politiknya. Di sini Bapak akan memberikan sebuah contoh dari kondisi negara Indonesia dan Thailand. Mari kita simak bacaan berikut. Indonesia. Kehidupan sosial budaya negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Thailand. Kehidupan sosial budaya negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ramaikin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Ekonomi negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Ekonomi negara Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Politik negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Politik negara Thailand. Sistem pemerintahan negara Thailand berbentuk kerajaan. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa kerjakan tugas kalian tepat waktu agar bertambah pengetahuan dan wawasan kalian. Tetap semangat, selalu berkarya, dan jangan lupa tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.